kita tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Di tengah jeda round 3 yang terbilang panjang, PSSI pastinya juga nggak akan lupa menyiapkan tim untuk Piala AFF. Dengan Coach Shin yang tetap menjadi pelatih utama, komposisi pemain yang akan dibawa pun pada akhirnya berisi mereka yang U22. Yap, di kompetisi ini, selain masih mematok hasil terbaik sebagai target, Coach Shin diketahui juga punya misi lain, yakni menyiapkan regenerasi, serta membentuk kerangka tim untuk SEA Games 2025 mendatang. Meskipun begitu, nggak semua pemain kok usianya di bawah 22 tahun, karena pastinya sosok senior dalam tim juga dibutuhkan. Namun, tetap aja sih, dalam daftar yang ada, 2 pemain senior yang dipanggil yakni Asnawi dan Arhan. Usianya masih terbilang muda. Asnawi 25 dan Arhan 23. Yap, secara umum rata-rata usia dari skuad yang dipanggil oleh Coach Shin untuk AFF ini adalah 20,4 tahun. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Vietnam dan Malaysia sempat tak terima karena Indonesia dianggap terlalu menganggap sepele Piala AFF. Akan tetapi, lain halnya dengan Thailand, di mana mereka mengingatkan kedua negara tadi untuk tetap menganggap Indonesia sebagai tim yang kuat kendati sebagian besar pemainnya muda. Karena pada dasarnya, dalam daftar 23 pemain yang dipanggil, masih ada nama-nama pemain yang udah terbiasa mengisi skuad timnas senior utama, seperti Marcelino, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ferrari, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Asnawi, dan juga Arhan. Atas dasar itulah, Thailand sekali lagi mengingatkan terutama kepada Vietnam untuk gak banyak protes. Karena meskipun Indonesia skuadnya mayoritas muda, belum tentu juga Vietnam, Malaysia, atau bahkan Thailand bisa menang semudah itu. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Shin Tae-yong akhirnya secara resmi mengumumkan 33 daftar nama pemain yang dipanggil untuk Piala AFF atau yang sekarang bernama ASEAN Championship 2024. Nah, dari 33 nama yang diumumkan, kemudian akan kembali diseleksi pada masa TC, hingga akhirnya mengkerucut jadi 23 nama yang akan turut serta dalam skuad timnas Indonesia versi Piala AFF. Yap, selain pemain yang bermain di liga lokal, Coach Shin diketahui juga memanggil 7 pemain abroad seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino, Ronaldo Kuateh, Asnawi, dan Arhan. Meskipun begitu, khusus pemain-pemain yang merumput di Eropa, semuanya masih 50-50 apakah mereka diizinkan klubnya atau tidak. Akan tetapi, hal tersebut masih bisa diupayakan apabila Indonesia lolos ke semifinal. Yang mana situasi tersebut pernah terjadi pada Egy Maulana Fikri ketika di Piala AFF 2020. Intinya, secara umum di luar pemain abroad, yaitulah skuad yang Coach Shin pilih dan mesti kita dukung semaksimal mungkin. Karena Coach Shin pun pasti juga ingin memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Bintang di angkasa, Garuda terus maju. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa jarak. Ya, boleh dibilang tahun 2024 benar-benar menjadi tahun yang sangat padat bagi timnas Indonesia. Setelah di awal tahun baik timnas senior maupun U23 bertarung di level Piala Asia, lalu di pertengahan tahun main di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan di akhir tahun bertarung di ajang Piala AFF. Maka dari itu, adalah hal yang wajar jika di AFF nanti, Pak Erik serta Coach Shin sepakat untuk menurunkan skuad yang berisi mayoritas pemain muda. Dan keputusan yang diambil oleh Pak Erik ataupun Coach Shin, sejatinya banyak mendapatkan respon positif dari sebagian besar publik tanah air. Karena bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia jauh lebih penting daripada AFF yang bahkan gak masuk kalender FIFA. Selain itu, ada banyak hal positif dengan menurunkan skuad muda atau kasarannya tim belah di ajang tersebut. Sebab bisa aja nih, pemain yang tampil bagus akan diproyeksikan masuk skuad timnas utama. Karena bagaimanapun, Coach Shin pasti akan memantau pemain-pemain yang dianggap layak dicoba masuk ke timnas Indonesia yang memang sekarang punya standar tinggi. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa jarak. Bangkitlah wahai Garuda.
Yap, di luar nama-nama aboard atau yang selama ini familiar di timnas senior, sejatinya nama-nama yang dipanggil oleh Coach Shin pun juga sebagian besar adalah mereka yang udah bolak-balik masuk di timnas kelompok umur. Kadek Arel, Doni Tri, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Arkan Fikri, hingga Ronaldo Kuateh. Semuanya adalah beberapa nama yang terdengar udah nggak asing lagi di telinga. Dan sebagian besar pemain yang dipanggil pun juga terbilang punya kemampuan yang oke di level umur yang mereka ikuti. Nah, kalau pemain-pemain tadi ditambah pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Rafa, Asnawi, Arhan yang berpengalaman di timnas senior, harusnya tim ini masih punya kesempatan berbicara banyak. Meskipun di satu sisi tim-tim rival, terutama si Vietnam, yang kita tahu protes mulu gara-gara Indonesia menganggap remeh Piala AFF. Yap, salah satu media Vietnam, The Tao 247, menilai bahwa pelatih Shin Tae-yong dianggap mengambil keputusan aneh untuk mempersiapkan tim jelang Piala AFF. Sebab jika semua tim sudah mengumumkan skuadnya jauh-jauh hari, Coach Shin bahkan baru ngumumin skuad yang dipanggil kemarin. Itu pun masih diseleksi lagi jadi 23 nama. Indonesia punya langkah aneh terkait daftar pertandingan jelang kejuaraan ASEAN. Timnas Vietnam TC di Korea Selatan untuk memasuki rencana persiapan turnamen nomor 1 Asia Tenggara tersebut. Namun Indonesia, lawan utama timnas Vietnam di grup B cukup bungkam dengan persiapannya, tulis media tersebut. Di sisi lain, apa yang diributkan oleh Vietnam membuat Thailand diketahui cukup merasa terusik. Menurut Teraton Bun Matan, melihat segala yang terjadi di timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget. Sebab pada 2021 lalu saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan setelah itu, Indonesia akan punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia. Dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, bahkan kini ada di posisi 3 klasemen sementara, serta mampu menembus 16 besar Piala Asia level senior untuk pertama kalinya, serta jangan lupakan juga kesuksesan masuk semifinal di Piala Asia U23 sebagai tim debutan. Baginya, dengan stok pemain yang melimpah, apalagi dengan adanya pemain keturunan atau pemain aboard, Indonesia benar-benar udah jauh berkembang dari segala sisi. Bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Yap, senada dengan Teraton, mantan pelatih timnas Thailand, Mano Polking, yang juga pernah memprediksi kalau Indonesia bakal punya tim yang menjanjikan, benar-benar merasa takjub. Sebab dalam waktu sesingkat ini, perkembangan timnas Indonesia benar-benar signifikan. Bahkan ia pun sedikit menyentil tim-tim tetangga khususnya Vietnam untuk gak usah banyak protes. Sebab ketimbang seperti itu, mendingan media di sana fokus dan terus mengkritisi segala hal yang terjadi dengan Vietnam yang saat ini sedang dilanda kemunduran. Yap, menurut pria berpaspor Brazil itu, mengakui kalau saat ini perkembangan tim muda di Indonesia sangat progresif. Akan tetapi di satu sisi, ia juga berharap kalau Thailand juga jangan sampai kalah. Sebelum ini saya sudah yakin Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan itu mulai terbukti. Sekarang Anda bisa lihat Indonesia memiliki banyak pemain muda dan sangat progresif. Tapi saya juga yakin kalau Thailand akan bertarung dalam situasi apapun. Mereka juga punya pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman. Ucap Polking dikutip dari VN Express. Gentar kita melaju dengan cahaya di kalbu, meraih bintang di angkasa. Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih segala hal yang disusun semuanya bisa berjalan lancar. Entah itu di round 3 ataupun Piala AFF sekalipun. Karena ya gimana sih? Rasanya kalau belum juara kok para pengamat julid itu, terutama Handuk Mania and Friends, masih belum puas gitu loh. Tapi ya percuma juga sih, karena pastinya mereka juga akan menjelekkan Coach Shin jika semisal Indonesia juara AFF dengan skuad yang tadi disebutkan. Atau bahkan jika Indonesia lolos Piala Dunia pun, pasti masih aja dicari tuh sisi jeleknya. Bukan kritik tapi lebih ke menyudutkan. Intinya, pembenci tetaplah pembenci. Dan susah kalau udah mengakar, apalagi atas dasar suka tak suka. So apapun itu, siapapun yang dipilih membela Indonesia di Piala AFF nanti, pokoknya fight habis-habisan demi merah putih. Oke? Kita Garuda. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.